welcome to my podcast Gen Z. Sama gua Muhammad Syahril Edin dengan akhiran NIM 206. Ini teman gua dan gue Muhammad Fatal Fatih dengan akhiran NIM 197. Nah, di sini kita bakal ngebahas apa sih, Ril, topiknya? Yang berjudul miskomunikasi dalam pertemanan Gen Z. Wah, ini dalam banget sih. Lo pernah nggak sih ngerasa musuhan sama temen lo gitu? Padahal cuma sebenarnya jadi karena nggak balas chatan, lo kesel gitu, tapi dia sebenarnya balas chatan lo gitu kan. Pernah banget sih, kayak lebih ngeselin dah gitu. Misalnya kayak gue kira tuh kayak kesel sama gue gitu kan. Padahal HP-nya rusak, terus gue kayak udah bikin drama duluan di kepala. Asik banget Gen Z. Overthinking jalan duluan, komunikasi belakangan. Ya kadang kita kayak lebih sering scroll WA temen kan daripada nanya langsung kayak, lu kenapa nggak balas chat gue kemarin gitu kan. Jadi definisi simpel dari komunikasi itu kayak kita ngomong A, kita nganggapinnya Z gitu, jauh banget gitu, kayak dari A ke Z gitu. Padahal maksudnya tuh B aja belum tentu, C belum tentu. Dan biasanya juga kayak terjadi kayak gara-gara komunikasi ini cuma lewat di chat, emotnya juga beda, nadanya juga nggak ada kan kalau di chat. Terus kayak orangnya tuh sensitif dikit gitu, boom, kayak salah paham dah, ini gimana sih? Apalagi kalau pakai caps lock yang gede semua gitu kan, apalagi kalau caps lock kayak marah gitu kan. Terus padahal cuman kayak pengen kelihatan banget kan, kayak semangat, kayak kelihatan buat semangat tuh di caps lock itu kayak jalan gitu, jam 5 gitu kan, di caps lock gitu. Itu niatnya tuh kayak ngajak, tapi dibacanya tuh jadi kayak ngajak ribut kan. Iya, paling kita yang kayak semangat itu pengen ngajak. Tahu ini jawab pertanyaannya. Gue punya cerita nih, teman gue nih kan dulu kayak tiba-tiba live di grup kan, kayak kode di grup, semua kan panik kan. Kenapa dia gitu kan, kenapa dia keluar gitu. Kita salah ngomong gak nih gitu kan, padahal tahu gak alasannya kenapa. Kayak kuotanya tuh habis ternyata. Dan dia nggak suka grup ramai gitu, takut makin ngabisin data. Ya, semua yang mikir dia baper, malah dia cuma hemat aja. Iya, hemat. Jadi itulah kayak kadang kita jadi kayak mikir gitu terlalu jauh, padahal jawabannya tuh sepele. Kadang yang kita anggap masalah buat jadi dia nggak penting gitu. Nah, ini nih, tuh ciri-ciri yang kita kena miskom itu. Coba lu dengerin itu. Siapa tahu relate sama kehidupan. Nih, tiba-tiba diem-dieman, terus story isinya quest jalan, terus sering-sering posting ulang TikTok, terus menjelang dari itu tapi aktif gitu di IG, di TikTok gitu. Ngomongnya sih nggak apa-apa, tapi vibes-nya tuh kayak ditinggal nikah. Kalau udah kayak gitu sih harusnya bukan didiemin sih, tapi diajak ngobrol baik-baik, terus kayak ya jangan gengsi lah gitu, karena kan kita gengsi itu adalah jurang terdalam dalam Gen Z. Menurut penelitian Gen Z itu generasi yang terbiasa komunikasi digital daripada komunikasi langsung. Tapi belum tentu semuanya paham etika digital komunikasi. Dan kebanyakan juga punya sosial battery pendek gitu kan. Jadi kalau nggak balas nih bukan karena benci, tapi karena ya capek aja gitu. Dan Gen Z juga punya budaya FOMO yang ikut-ikutan. Jadi kadang kita merasa tersingkir cuma karena enggak diajak nonton bareng, diajak kemana-mana. Ini nggak pernah aja. Padahal emang buat dulu kan cuma 2. Jadi solusinya apa dong buat Gen Z yang suka miskom? Satu kata nih, komunikasi langsung gitu. Mau via chat atau ketemu, tapi jangan berasumsi gitu. Jadi biasain check-in sama temen, nanya kabar tuh, nggak harus nunggu ada masalah kalau mau nanya gitu. Ya betul. Dan jangan baper juga kalau misalkan kita ngechat tuh nggak kasih respon gitu kan. Kita juga kan udah selalu 24 jam kan buat main HP gitu.
yang paling penting sih jangan bawa masalah ke status IG ya. Kalau mau kode mending langsung aja, kalau ada problem gitu langsung aja, jangan pakai IG terus masang status susah. Iya benar, kayak biar followers tuh nggak tebak-tebakan gitu kan, ini tentang siapa sih gitu, tentang siapa. Jadi gitu guys, miskomunikasi itu wajar, jadi jangan dibiarin aja, karena yang dari kecil itu bisa jadi luka besar. Nah, buat teman-teman Gen Z nih, ayo mulai biasain komunikasi yang jujur, terbuka, dan nggak pakai asumsi gitu. Thank you yang udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow dan share, ada di sini ya. Subscribe. Terus siapa tahu abis dengerin ini kan jadi saling minta maaf dan makan bakso bareng gitu. Yeah, see you. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.